wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatir Makkiyatun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Fatir itu termasuk surah Makkiyah, kelompok surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, berarti diturunkannya di kota Mekah. Jadi surah dan ayat terbagi menjadi dua. Ada surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Itu untuk membedakannya. Kalau yang diturunkan sebelum Nabi hijrah berarti itu Makkiyah. Kalau diturunkannya setelah Nabi hijrah berarti itu surah Madaniyah. Wahiyya khamsun aw sittun wa arba'una ayatan. Surah Fatir itu jumlahnya ada 45 ayat. Aunya ini lisyat. Jadi ada yang menyatakan ulama-ulama tafsir ya jumlah surah Fatir itu ada 45. Ada juga yang punya pendapat 46 ayat. Ini yang dimaksud khamsun aw sittun wa arba'una ayat. Jadi jumlah surah Fatir ayatnya 45 ayat atau 46 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini tidak masuk ayat. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim ketika memulai ya di dalam surah-surah ya kecuali dalam suratul Fatihah itu bukan merupakan ayat, sehingga membacanya sunnah saja. Tetapi kalau di dalam suratul Fatihah kata Nabi wahiyya ayatun minha. Ya, jadi Al-Fatihah jumlahnya ada 7 ayat. Ya, basmalah itu masuk dalam ayat yang pertama. Ya, makanya kalau ditanya surah Al-Fatihah itu awalnya apa? Ya, bukan alhamdulillah tapi Bismillahirrahmanirrahim. Karena ya ini ya Bismillah termasuk ayat daripada surat Fatihah. Dan itu mazhab Imam Syafi'i yang kita pegang. Ya, sehingga kita kalau baca suratul Fatihah pasti kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti kalau kita mau baca kitab-kitab ya untuk ya perkembangan perluasan ilmu kita, nah nanti ada beda-beda tuh pendapat. Ada yang menyatakan Bismillah bukan ayat daripada Al-Fatihah. Ada yang menyatakan Bismillah bacanya harus jahar. Ada yang punya pendapat Bismillah bacanya sir. Nah itu ada. Tapi kita nggak kesana lah. Ya, jadi kita sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i yang kita anut mayoritas ya kita orang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat daripada suratul Fatihah, sehingga kalau kita sholat wajib kita baca. Ya, wajib tuh Pak. Jadi jangan sampai kita kagak baca, jangan langsung kita baca aja Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu mazhab Imam Syafi'i tidak mengesahkan. Nah kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu baca Bismillahnya sir. Ya, dan sering ya, terdengar juga karena memang suara ya mikrofonnya bagus ya. Kadang-kadang Bismillah kedengaran tuh. Saya sering perhatiin baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram ketika baca Bismillah Alhamdulillah. Jadi kedengaran ya walaupun sir karena suara mik itu mungkin terlalu bagus kali, walaupun sir masih kedengaran juga. Nah itu kita yakini bahwa imam-imamnya tetap baca Bismillah walaupun sir, sehingga nggak ragu dah kita ikutin aja ya seperti itu. Walaupun memang ya mayoritas mereka ya orang-orang Wahabi ya, jadi sekarang banyak tuh imam-imam yang baca Fatihah nggak baca Bismillah. Nah kalau sama kita nggak pakai tuh ya, tapi menurut dia biarin aja ya, itu kan namanya pendapat. Tapi kalau di kita nggak boleh begitu. Jadi kalau ada imam di At-Thahiri nggak baca Bismillah jangan dipakai ya, cari yang lain aja. Nah seperti itu nggak boleh.
ya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Jangan. Karena kita mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Termasuk Imam Sudais dulu pada saat ya dia sholat Jumat di Masjid Istiqlal dibaca bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ditanya, kenapa Syekh Imam Sudais baca bismillah? Karena di belakang saya makmum semuanya mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Ya, karena itulah saya hormati. Makanya dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu begitu Imam Sudais. Ya, jadi dia menghormati. Nah, makanya di kita biar paham, kita di tempat yang memang masjidnya yaitu bermazhab Imam Syafi'i, ya imamnya jangan coba-coba enggak baca bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Tuh begitu. Sekarang banyak kelompok-kelompok yang berani-berani tuh, ya yang kira-kira ada kesempatan di maju aja jadi imam, langsung aja baca alhamdulillah. Nah, bagi kita protes ya, karena itu tidak sesuai dengan aturan kita. Nah, itu Imam Sudais saja begitu, dihormatin tuh. Ya, ini karena ya, wawasannya yang begitu luas dalam keilmuannya sehingga dia walaupun setiap saat sholat di Masjidil Haram dia selalu alhamdulillah, seandainya dibaca sir, tapi ketika di Istiqlal dibacanya dengan jahar, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau surah-surah yang lain nggak apa-apa, kita nggak baca bismillah, ya nggak ada masalah. Tapi sunnahnya baca bismillah. Kalau di kita ya baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau di pertengahan bagaimana? Nah, itu di pertengahan ada dua pendapat. Ada yang dianjurkan baca bismillah, ada yang dianjurkan tidak baca bismillah. Ya, tapi kalau waktu saya ngaji sama orang tua saya, walaupun baca Quran di pertengahan, tetap disuruh baca bismillah. Sebab ya kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillah fa huwa aqta'u. Nah, begitu. Walaupun kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nih, orang tua saya ngajarin, baca juga bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaupun ada yang punya pendapat nggak baca ya nggak apa-apa, karena ada di pertengahan. Kalau di awal yang bagus baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau suratul Fatihah wajib karena dia termasuk ayatun minha. Karena baca Fatihah itu bismillah termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Jadi 7 ayat masuk bismillah. Nah, ini bismillah di sini tidak masuk ayat. Alhamdulillahi. Nah, ini ayat yang pertamanya. Ya, alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Hamidallahu ta'ala nafsahu bizalika. Allah memuji kepada dirinya bizalika dengan menggunakan lafaz alhamdulillah. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahi rabbil atau alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Nah, ini Allah memuji ya buat dirinya sendiri. Boleh. Kata ulama-ulama tafsir itu ta'ziman li nafsih, maksudnya untuk mengagungkan dirinya sendiri. Jadi Allah mentakzim, mengagungkan dirinya sendiri. Yang kedua fungsinya wa ta'liman li khalqih, gitu. Taklim, artinya taklim apa? Ngajarin kepada makhluknya, nih kepada kita manusia, ya kepada makhluknya. Kaifiyatas sana alaih, bagaimana cara kita memuji kepada Allah. Jadi Allah udah ajarin tuh kalau kita memuji bacanya apa? Alhamdulillah. Nah, ini Allah memuji dirinya sendiri. Ya, itu karena apa? Ta'zim li nafsi. Boleh. Karena Allah yang maha besar, sehingga Allah ta'zim ya kepada dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu untuk mengajarkan taklim kepada siapa? Kepada makhluknya termasuk kita manusia. Kaifiyatas sana, bagaimana cara kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya alhamdulillah. Itu alnya, kalau kita belajar ilmu nahu, itu alnya listighraqil jinsi namanya. Ya, semua jenis pujian kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar akidah tuh, ilmu tauhid,
Ya, nanti ada hamdu qadim di qadim, hamdu hadis di qadim, hamdu qadim di hadis, hamdu hadis di hadis. Jadi ada 4 macam pujian. Itu semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatiris samawati wal ardi. Jadi segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Nah, ini fatiris samawati disifatkan Allah sebagai pencipta 7 lapis langit dan bumi. Jadi fatir artinya khaliqihima, menciptakan. Jadi Allah fatir, Allah itu pencipta, pencipta langit dan pencipta bumi. Ala ghairi misalin, yang tidak ada contohnya, sabako terdahulu. Jadi nggak ada modelnya. Makanya dalam bahasa yang lain namanya badi'. Badi'us samawati wal ard. Tuh badi' itunya menciptakan tanpa ada contoh terlebih dahulu. Nggak ada modelnya gitu Pak. Ya, kadang-kadang kita buat celana ada modelnya. Oh, ini model begini. Udah ada. Kita buat baju, modelnya begini baju. Tapi Allah menciptakan langit dan bumi tanpa pakai model. Ya, jadi memang ya Allah udah tahu. Ya, nih begini udah. Ya, nggak ada modelnya. Ya, nggak ada yang ngasih contoh terlebih dahulu. Itu bahasanya fatir atau badi'. Fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi tanpa model terlebih dahulu, tanpa contoh terlebih dahulu. Kemudian ja'ilil malaikati, juga Allah itu pencipta malaikat. Ya, pencipta langit dan bumi, ditambah lagi ja'ilil malaikati, yang menjadikan, yang menciptakan malaikat rusulan, fungsinya sebagai utusan ilal anbiya'i, kepada para nabi. Jadi Allah mengutus atau menciptakan malaikat itu sebagai perantara nanti ya antara Allah dengan para nabi. Makanya fungsi malaikat diantaranya rusulan itu. Misalnya menurunkan wahyu, ya itu. Jadi nabi nanti akan diberikan wahyu. Nah, wahyu ini melalui siapa? Melalui malaikat. Nah, itu fungsinya rusulan namanya. Ya, diberikan wahyu. Nah, nanti ada lagi yang lain-lainnya, ilham misalnya. Ada lagi ru'yas sholihah, mimpi yang benar. Ya, itu termasuk itu melalui malaikat. Jadi nabi-nabi itu diantaranya dikasih wahyu, dikasih ilham, dikasih ru'yas sholihah. Ya, atau orang-orang solih bisa juga begitu. Ya, ada perantara antara Allah dengan orang solih, antara Allah dengan ya para nabi, yaitu melalui malaikat-malaikatnya. Jadi antara nabi, antara orang-orang solih dari hamba-hamba Allah, itu ketika Allah ingin memberikan sesuatu buat mereka, tidak langsung Allah yang nyampain, tetapi melalui perantaraan apa? Malaikat. Itu yang dimaksud yuballighuna ya ilaihim risalatihi bil wahyi wal ilham war ru'yas sholihah. Biasa kalau orang-orang soleh itu dapat ilham istilahnya. Nah, itu ilham dari Allah tapi melalui malaikat. Kalau nabi biasa dapat wahyu. Nah, itu wahyu juga dari Allah cuma melalui malaikat. Nah, ada lagi dengan mimpi ar-ru'yas sholihah. Kalau mimpi itu kadang-kadang bisa terjadi pada nabi, bisa juga terjadi pada orang-orang yang soleh. Seperti Nabi Ibrahim pernah bermimpi, ya disuruh menyembelih putranya. Nah, itu sama, itu termasuk ya dari Allah cuma melalui perantaraan malaikat-malaikat. Uli ajnihatin masna wasulasa waruba'. Kemudian malaikat itu disifatkan di sini sama Allah, yang Allah ciptakan malaikat punya sayap-sayap. Tuh, uli ajnihah. Ya, jadi malaikat itu Allah ciptakan punya sayap-sayap. Sayapnya ada berapa? Masna, dua. Ya, kanan 2, kiri 2. Waruba'a, ya 4, wasulasa 3. Kanan 3, kemudian kirinya 3. Waruba'a 4. Kanan dikasih sayap 4, kiri dikasih sayap juga
Ini kalau kita belajar ilmu nahu namanya sigotnya udul. Masna isnaini isnaini. Sulasa salasa. Ya, ruba arba'ah arba'ah. Nah, itu yang dimaksud begitu. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Jadi Allah menciptakan malaikat, ciri malaikat itu diantaranya bagaimana? Punya sayap. Ya, ada sayapnya tuh Bapak. Ya, saudara, Jibril, Israil, dan semua malaikat. Termasuk setiap kita baca selawat, Pak. Itu di dalam beberapa hadis saya baca, setiap satu selawat yang kita ucapkan, Allah ciptakan satu malaikat. Nah, itu malaikatnya sama, punya sayap juga. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan sama Allah untuk beristighfar. Ya, sampai kapan beristighfarnya? Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Tuh, makanya beruntung tuh Pak. Orang kalau baca selawat, misalnya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Kita baca satu kali aja sallallahu ala Muhammad. Allah ya ciptakan dari ucapan selawat itu yang kita ucapkan satu malaikat. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat itu untuk senantiasa beristighfar, memohonkan ampunan buat orang yang membaca selawat. Sampai kapan? Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Berarti kalau satu hari atau satu malam kita bisa baca selawat 1000 kali, berarti ada 1000 malaikat yang Allah ciptakan. Tuh, makanya Kyai Mahrus Ali Lirboyo ya pernah ngasih amalan. Ya, katanya kita tiap malam jangan kurang baca selawat sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Ya, tiap malam tuh suruh baca 1000 kali. Ya, itu kata Kyai Mahrus Ali Lirboyo. Ya, baca tuh sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, 1000 kali. Ya, insya Allah dah urusan-urusannya diberesin semuanya. Ya, itu kata Kyai Mahrus Ali Lirboyo. Bahkan ya Kyai Anwar ya menyampaikan begitu juga sesuai dengan amanah ijazah dari Kyai Haji Mahrus Ali Lirboyo, katanya jangan lupa tiap malam baca sallallahu ala Muhammad berapa kali? 1000 kali. Ya, seperti itu. Jadi selawat yang kita baca itu nanti akan Allah ciptakan malaikat. Nah, malaikat itu disuruh beristighfar. Makanya ada ulama ditanya, kalau orang banyak dosa nih Pak, orang banyak dosa, suruh milih, kira-kira orang yang banyak dosa lebih bagus baca istighfar apa lebih bagus baca selawat? Suruh milih. Bukan suruh ambil dua-duanya, suruh milih. Kalau milih namanya salah satu yang diambil. Baca istighfar apa baca selawat? Kata ulama, ya yang lebih bagus baca selawat. Kenapa? Sebab kalau orang baca selawat, setiap kali dibaca selawat Allah ciptakan satu malaikat. Kemudian malaikat itu diperintahkan untuk membaca istighfar buat orang yang baca selawat tadi. Tuh, kalau dibaca istighfar enggak begitu. Astagfirullahalazim. Ya, tetap dah Allah enggak ciptakan malaikat, tapi kalau dibaca sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, setiap satu selawat Allah ya perintahkan kepada ya Allah Subhanahu wa taala tuh perintahkan untuk malaikat yang udah diciptakan membaca istighfar. Tuh, berarti kan otomatis dibaca selawat yang baca istighfar siapa? Malaikat. Bahkan istighfarnya bukan semalaman, ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Masya Allah, itu istimewa. Ya, sehingga membaca selawat lebih utama kebanding daripada membaca istighfar. Tapi kalau suruh baca dua-duanya ya bagus. Tapi kalau suruh pilih istighfar apa selawat, itu ulama bilang baca selawat. Itu dijelaskan dalam kitab Tanqihul Qaulil Hafiz, buah karya daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, di situ dijelaskan. Ya, jadi uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'. Jadi Allah ciptakan itu malaikat, ada yang punya sayap 2, 2, 3, 3, 4, 4.
yazidu fil khalqi, bahkan Allah tambahkan dalam penciptaannya, fil malaikati, pada malaikat, wa ghairiha, dan lainnya. Kadang-kadang ada juga ditambahkan lagi ya, tapi itu ciri umumnya. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Mayasya'u, ya, tergantung apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Ma yabtahillahu linnasi min rahmatin, ma yabtahillahu, ya, sesuatu yang terbuka oleh Allah bagi manusia, min rahmatin, dari berupa rahmat. Apa yang Allah kasih, Allah buka berupa rahmat. Rahmat itu bisa karizkin, rezeki, wa matorin, ya, hujan, fala mumsikalaha, maka tidak ada yang bisa menahannya tuh rahmat tadi. Jadi kalau Allah mau kasih, tidak ada yang bisa nahan. Ya, kalau Allah mau kasih rezeki kepada seseorang, nggak bisa ditahan sama siapapun. Ya, kalau Allah mau kasih turun hujan, nggak ada yang bisa menahan. Itu yang dimaksud ma yaftahillahu linnasi min rahmatin. Ya, jadi makanya kita selalu baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'uzal jad min kaljad. Jadi kalau Allah udah mau kasih kepada siapa saja, udah nggak bisa menahan. Kalau Allah nggak kasih, siapapun yang mau memberikan kagak bisa juga. Itu semuanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dikatakan fala mumsika laha wa ma yumsik, dan sesuatu yang Allah tahan min zalika fala mursila, maka tidak ada yang bisa melepaskan lahu baginya min ba'dihi, setelahnya, ai ba'da imsakihi, setelah ditahan oleh Allah. Kalau Allah tidak akan ngasih, tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberi. Nah, seperti itu. Orang kalau mau kasih, mau dikasih kekuasaan, walaupun bagaimana caranya, ya orang udah menahan, nggak bisa. Kalau emang Allah yang mau kasih dia kekuasaan, jabatan, ya bisa aja. Walaupun dari sini udah ya tidak memberikan kesempatan, dari sini tidak memberikan kesempatan, dari sini tidak memberikan kesempatan. Tapi Allah mau ngasih, ada aja jalannya. Tapi kalau seandainya Allah kagak mau ngasih, walaupun ya parpol ini mendukung, parpol ini mendukung, parpol ini mendukung, ya Allah kagak kasih, ya tetap kagak jadi. Nah, seperti itu. Ya, itu kalau kita kembali ke akidah, ya seperti itu. Jadi itu semuanya ya urusan Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'uzal jadi min karjat. Ya, kan sekarang lagi rame Pak, pilkada. Ya, apalagi gubernur ya DKI. Ya, itu lagi rame benar sekarang. Ya, tapi kita semuanya kembalikan, kalau memang Allah berkehendak, ya itu bisa terjadi. Kalau Allah nggak kehendaki, tidak akan terjadi. Kita harus begitu sebagai orang Islam. Ya, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cara-caranya ya ikhtiar manusia. Nah, dari parpol ini mencalonkan ini, enggak jadi lagi, enggak jadi lagi. Ntar waktunya siapa yang bakalan jadi calon ya gubernur DKI, ya itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya harus begitu. Ya karena kita orang Islam, ya kita punya Allah, ya kita harus serahkan kepada Allah, dan itulah pilihan yang memang dikehendaki oleh Allah. Kita kembalinya begitu aja dah, ya sehingga nggak pusing kita. Ya ini ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'di. Ya udah seperti itu. Ya, ai ba'da imsakihi, yaitu setelah ditahannya. Kemudian wahwal azizul hakim, wahwa, dan dia Allah al aziz, yaitu al-ghalibu ala amri, yang dapat mengalahkan segala urusannya. Jadi al-aziz itu maha perkasa. Itu aziz, artinya aziz perkasa itu bisa mengalahkan semua urusan-urusan. Itu Allah punya sifat. Al-hakimu, Allah juga punya sifat hakim, bijaksana, pipilihi dalam segala perbuatannya. Ya ayyuhan nasu, wahai segenap manusia. Yang dimaksud an-nas di sini ay ahla Makkah. Jadi mukhotobnya saat itu adalah orang-orang Mekah. Ya ayyuhan nas,
Makanya kalau ada ayat yang awalnya pakai ya ayuhan nas, berarti ini surahnya apa? Makkiyah. Ayatnya ayat Makkiyah. Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu, nah itu biasanya surahnya surah apa? Madaniyah. Udah ada di Madinah tuh orang-orang beriman. Tapi kalau di Makkah kan manusia masih. Allah panggil semuanya. Mau beriman, mau enggak dipanggil sama Allah semuanya. Nah itu ciri daripada ayat Makkiyah. Ya, atau surah Makkiyah. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Ay ahla Makkah, yaitu penduduk Makkah. Iya. Tapi kalau di hadis Nabi itu kan ayuhan nas menjelang Ramadan qad azallakum. Iya, enggak apa-apa. Karena Ramadan itu nanti memberikan keberkahan buat semua manusia. Iya, bukan. Ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Makanya orang Cina itu percaya banget kalau Ramadan datang berkah saya, gitu. Iya, itu benar. Jadi kalau keberkahan di bulan Ramadan bukan buat untuk siapa? Umat Islam aja. Ya, tetapi buat semuanya. Buat semuanya. Ya, coba tuh yang jual korma. Ternyata bos korma orang apa? Cina. Iya. Itu begitu. Makanan-makanan semuanya laku bener di bulan Ramadan. Sehingga kata orang Cina enak katanya. Ya, bahkan dibilang alhamdulillah. Nah, begitu. Pase-pase Pak dia. Ngucapin alhamdulillah. Ya, itu tukang lampu yang di situ aja tuh. Ya pagi-pagi udah buka aja alhamdulillah, rezeki berkah aja katanya. Oh, begitu. Ya. Jadi ngucapin alhamdulillah cakep deh. Nah, seperti itu. Jadi artinya kalau Ramadan ini umum, bukan hanya buat umat yang beriman saja. Keberkahannya bisa dirasakan buat semua manusia. Makanya ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Nah, seperti itu. Nih ya ayuhan nas, umum semua manusia, ay ahla Makkah. Ya, penduduk-penduduk Makkah. Lalu Allah bilang begini, Bapak Saudara, uzkuru nikmatallahi alaikum. Uzkuru, ingatlah ya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kamu. Tuh, ini semua manusia yang ada di Mekah. Ya, ingat tuh Allah udah ngasih nikmat buat kamu. Contohnya apa? Biiskanikum al-harama, kamu tinggal di tanah haram. Tuh. Jadi di tanah haram Mekah orang aman semuanya. Ya, orang yang tinggal di tanah haram Mekah itu merasa aman. Walaupun dia orang kafir saat itu, dia belum beriman. Pokoknya manusia yang tinggal di tanah haram itu semuanya beruntung. Makanya syukuri itu nikmat yang Allah berikan. Nah, saat itu makanya Nabi saat itu bilang ketika dia disuruh hijrah, ya seandainya saya tidak diusir ya oleh orang-orang kafir Mekah, saya tidak akan tinggalkan kota Mekah, kota kelahiran saya. Kenapa? Karena ini kota begitu besar keberkahannya. Khairal biqa, ya tempat yang terbaik di dunia itu ya kota Mekah. Apalagi dari segi ibadah, ya orang yang ibadah itu dilipat gandakan, 1 berbanding 100.000. Ya, 1 berbanding 100.000. Cukup besar itu Bapak, Saudara. Makanya beruntung ketika orang sedang berada di kota Mekah, di tanah haram Mekah. Ya, setiap di ibadah bukan hanya di Masjidil Haram, bukan di kawasan tanah haram Mekah. Itu di hotel kah dia tinggal? Kalau itu masih masuk dalam posisi tanah haram Mekah, ya maka nilai ibadahnya itu dilipat gandakan 1 berbanding 100.000. Ya, Masya Allah, itu istimewa. Makanya Allah bilang uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah ya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Biiskanikum al-harama, kamu ditempatkan di tempat tinggal yang namanya tanah haram. Waman ilghoroti, dan kamu terjaga dari penggerebegan. Ya, dulu pernah didatengin sama tentara Abraha, ingin hancurkan tuh kota Mekah termasuk Ka'bahnya. Nah, itu pun diselamatkan ketika Abdul Muttalib yang menguasai rumah Allah itu Baitullah ditanya bagaimana. Ya ini kata Abdul Muttalib, ya saya mah nggak bisa melawan, tapi saya serahkan kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Tuh.
Akhirnya benar. Abdul Muttalib itu lemah, nggak mau dan tidak bisa melawan tentara Abraha yang begitu ya kuatnya, tentara bergajah. Tapi ya dengan dia serahkan kepada Allah, ya karena Ka'bah itu rumah Allah, langsung turun tuh burung ababil. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Diturunin tuh tayran ababil, burung ababil namanya, tayran ababil. Terus apa? Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Hancur semuanya. Ya, begitu. Jadi ya itu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan nikmat dari Allah. Makanya ditegur tuh mereka orang Mekah. Coba ingat tuh sama nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, itu yang dimaksud. Ya, jadi kita disuruh ya selalu ingat terhadap nikmat yang Allah telah berikan. Ya termasuk kita bangsa Indonesia ini juga kita termasuk dikasih nikmat yang sangat besar. Ya kita dikasih ya negara Indonesia, masya Allah istimewa bener ini. Semua kekayaan ada sebenarnya di Indonesia, ada semuanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang paling bagus sekarang ya adanya di Indonesia. Ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bisa diartikan di Indonesia. Ya, karena tongkat bisa menjadi apa? Tanaman, iya kan? Begitu. Singkong tuh kan tongkat ya batangnya, jadi tanaman di Indonesia itu. Ya, masya Allah, istimewa itu Indonesia. Nah itu juga masuk uzkuru nikmatallahi alaikum. Kita harus disuruh ingat dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, karena kamu udah ditempatkan di negara Indonesia. Nah seperti itu, negara yang begitu subur, bahkan paling enak dah kalau tinggal di Indonesia. Kita ya ibadah nggak ada yang ganggu-ganggu, ya seperti itu. Nah, kita di Madinah itu Pak, ya di Mekah kita mau ibadah kumpul aja sedikit dilihat sama askar, udah dilarang aja. Ya kita kumpul di halaman masjid turun-turunan nih kita, ya baru mau baca ini baca itu, dah askar datengin, udah pindah. Nah seperti itu. Nah kalau kita di sini mah enak. Nah, tapi saya punya guru bilang begini juga, bagus katanya di Madinah, ya di Mekah itu ada orang-orang model begitu Wahabi. Kalau seandainya enggak, di mana-mana orang pada kumpul tahlil mulu di mana-mana. Ya repot juga. Ya di makam Nabi, ya sebanyak-banyak orang tahlil. Nah begitu. Bagus ada orang-orang Wahabi katanya, masih bagus katanya. Ya sehingga ya nggak ada penumpukan. Orang kalau ziarah angkat tangan dikit, haram, dah, ruh, nah, suruh pergi. Nah seperti itu. Coba kalau seandainya orang NU semuanya di sono, bagaimana? Ya, nah, lo orang tahlil mulu di sono. Nah begitu. Jadi ada manfaatnya juga, gitu. Sehingga orang yang ziarah tuh, kan orang segitu banyaknya, ya nggak ada yang lama, ya main pinter-pinteran. Kosong dikit, diangkat tangan, ya, dilihat maaskar, diusir lagi. Main pinter-pinteran Bapak Saudara. Nah seperti itu. Jadi kita nggak bisa seluas di sini. Coba kalau kita ziarah Wali Songo di sini, baca Yasin juga masih enak ya. Baca Yasin, baca apa enak, selawatan, mau 1000 selawat juga nggak ada yang larang. Di sana kita baru ngangkat tangan doang sebentar, semenit 2 menit, dilihat sama askar, udah diusir. Seperti itu. Tapi ada yang bilang bagus juga begitu. Seandainya enggak yang begitu tuh repot juga. Ya orang segitu banyaknya di sana. Nah ini. Jadi kembali Pak. Ya kita harus bersyukur, ingat terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Ya termasuk kita tinggal di Indonesia, termasuk paling enak. Ibadah paling enak di Indonesia. Ya maulid masya Allah. Itu berdakwah, ceramah, apa-apa enak bener di Indonesia. Di mana-mana sekarang udah susah, ya susah repot ya. Nah, ini. Jadi hal min khaliqin, ya Allah bilang begitu. Hal min khaliqin ay min zaidah. Ini minnya zaidatun. Ya, jadi hal min khaliqin, ya nanti khaliqin itu jadi mubtada. Ya,
hal min khaliqin, apakah ada pencipta ya ghairullahi selain Allah? Itu pertanyaan yang enggak ada jawabannya ya. Jadi artinya istifhamnya linnafi, tidak ada tuh yang menciptakan selain dari Allah. Semuanya yang menciptakan Allah. Tanah haram Mekah, orang aman di sana itu karena Allah yang ciptakan. Kita tinggal di Indonesia negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu termasuk Allah yang menciptakan, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hal min khaliqin ghairullah. Nah, ini ghairullah birrafi wal jari. Jadi ada yang bacanya hal min khaliqin ghairillah, boleh. Ada lagi baca hal min khaliqin ghairullah. Sebab min khaliqin itu jadi mubtada. Ya, minnya zaidah namanya. Sama dengan bihasbi mri'in. Nah, sama tuh. Ba-nya termasuk zaidah namanya. Na'tun li khaliqin. Jadi ghairullah, ghairillah itu na'at bagi khaliq, bisa lafzan wa mahallan. Kalau kita baca hal min khaliqin ghairillah itu dari segi lafaznya. Tapi kalau kita baca hal min khaliqin ghairullah dari mahalnya. Ya, ini ilmu nahwu nih. Ya, kalau khaliqin lafaznya jar, makanya bacanya ghairillah. Kemudian khaliqin mahalnya rafa karena jadi mubtada. Nah, maka bacanya ghairullah. Makanya bacanya boleh dua, boleh ghairullah, boleh ghairillah. Hal min khaliqin ghairullah, hal min khaliqin ghairillah. Nah, boleh dua-duanya. Yang penting tahu ilmunya. Jadi jangan disalahin kalau orang baca hal min khaliqin ghairullah, betul. Hal min khaliqin ghairillah, betul. Itu namanya na'tun li khaliqin lafzan wa mahallan wa khabarul mubtada'i. Sementara khabar mubtadanya mana? Kan tadi min khaliqin khabar ya mubtada tuh. Setiap mubtada kan harus ada khabarnya. Nah, kata ya pengarang kitab ini wa khabarul mubtada'i, bermula khabar mubtadanya yarzuqukum minas sama, itu khabarnya. Allah yang memberikan rezeki ya kepada kamu minas sama'i, yaitu dari langit. Ya, itu yang dimaksud rezeki di sini apa? Al-matari, hujan. Wa minal ardi, dan dari bumi. Ya, ada lagi Allah kasih rezeki dari bumi. Apa yang dimaksud? An-nabati, yaitu tumbuh-tumbuhan, berbagai macam jenis tumbuhan. Itu termasuk rezeki yang Allah kasih sumbernya dari bumi. Wal istifhamu litakriri, istifhamnya litakrir. Hal min khaliqin tuh hal namanya istifham. Nah, istifhamnya litakriri namanya. Aila khaliqa, tidak ada yang menciptakan. Raziko, tidak ada yang memberikan rezeki. Ghairuhu, selain daripada Allah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Makanya kita ketika ucapkan la ilaha illallah, bukan sampai pada arti tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, bukan hanya situ. Kalau di situ tuh mu'allaf. Itu pengertiannya orang yang baru masuk Islam, baca la ilaha illallah, kita artiin begitu, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, itu mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau orang yang sudah benar-benar beriman, udah bukan lagi la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan kekuasaan kecuali Allah. Udah sampai situ tuh. Ya, kita makan, tidak ada yang bisa memberikan makan kecuali Allah. Pada saat kita mau makan udah ingat sama Allah, ya itu la ilaha illallah kepasang tuh, kepake. Ya, jadi tidak ada yang memberikan makanan di depan kita, ada nasi sepiring, ada lauk pauknya, ada sayurnya, itu tidak ada yang bisa memberikan seperti ini kecuali Allah. Udah sampai ke situ. Jangan udah tahag aja lupa baca alhamdulillah. Ya, atau kita mau baca alhamdulillah nungguin tahag dulu. Ya, itu baru kita dikasih nasi di hadapan kita. Ya, itu kita udah langsung, tidak ada yang memberikan ini nasi kecuali Allah. Itu udah begitu la ilaha illallahnya. Tapi kalau arti la ilaha illallah tidak Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, itu baru tahap pemula mu'allaf.
Ya, jadi kita jangan tahap mu'alaf terus, tapi kita udah tinggi, ya udah lebih dari itu. Segalanya kita udah ingat sama Allah. Segalanya ngelihat apa saja udah ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud la khaliqa la raziqa ghairuh. Tidak ada yang mencipta kecuali Dia, Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia. Fa anna tu'fakun. Maka bagaimana kamu berpaling? Tuh, udah ketahuan Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang bisa memberikan ini dan itu semuanya Allah. Ya, fa anna tu'fakun. Maka bagaimana kamu bisa berpaling dari Allah? Tuh, ditanya tuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, min aina tusrafuna an tauhidihi. Dari mana kamu berpaling dari mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'a ikrarikum. Bersama kamu sudah berikrar, kamu sudah menyatakan ya dengan ya lidah kamu, dengan bibir kamu, bi annahu, bahwasanya Allah al-khaliqu ar-raziqu. Allah adalah pencipta dan Allah sebagai pemberi rezeki. Jadi kita udah mentakrir ya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, bagaimana kita berpaling daripada mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa iyukadzibuka, kalau seandainya mereka berbohong kepada kamu wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya mereka tuh orang-orang Mekah berbohong kepada kamu wahai Nabi Muhammad, ya Muhammadu, tuh kapnya mukhatabnya kepada Nabi Muhammad, fi maji'ika bitauhidi, dalam mendatangkan kamu dengan tauhid, wal ba'si, kamu ajarkan juga tentang ba'si, bahwa nanti ada yang dinamakan hari berbangkit, wal hisabi, ada hisab, wal iqabi, ada iqab, siksaan. Sekarang mereka nggak percaya. Nabi Muhammad bawa tuh ya, ajaran-ajarannya tentang tauhid, tentang yaumul ba'si, tentang yaumul hisab, tentang iqab. Faqad kuzibat rusulun min qablika. Kalau dia membohongi kamu, berarti sungguh rasul-rasul juga dibohongin min qablika, sebelum kamu. Nah, rasul-rasul yang ada juga sama dulu pernah dibohongin. Umat-umat nabi-nabi yang terdahulu juga banyak yang didustakan oleh mereka. Fizalika, terkait tentang hal itu. Jadi artinya Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad berdakwah, menyampaikan tauhid, menyampaikan isi-isi terkait dengan yaumul ba'si, yaumul hisab, yaumul iqab, kemudian mereka kagak percaya, bahkan Nabi Muhammad dibohongin. Nah, Allah bilang dulu juga saudara-saudara kamu, nabi-nabi yang hidup sebelum kamu, ya itu pernah juga dibohongin oleh umatnya. Nah, untuk itu pasbir. Tuh, intinya begitu. Pasbir, sabarlah. Kama sobaru, sebagaimana mereka juga sabar. Tuh, jadi Nabi Muhammad disuruh sabar, sebagaimana juga ya saudara-saudara kamu sebelumnya, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada nabi yang lainnya. Mereka juga sama ketika berdakwah, enggak semuanya nerima. Banyak dari umatnya yang membohonginya, mendustakannya. Nah, makanya mereka pada sabar. Nah, untuk itu Nabi Muhammad juga disuruh sabar. Pasbir, maka sabarlah kamu wahai Nabi Muhammad, kama sobaru, sebagaimana mereka juga udah sabar. Itu artinya sejarah. Makanya kita harus belajar sejarah. Ya, sejarah itu kan artinya sebagai guru yang sangat baik buat kita. Tuh, jadi kita belajar sejarah. Al-Quran kan banyak berkisah tentang sejarah. Ya, orang itu akan ya nanti bisa menjadi baik, ya mungkin tidak akan ya dia itu mengalami satu kemunduran apabila dia belajar sejarah. Dari sejarah-sejarah orang baik, oh begini nih orang baik harus kita contoh. Sejarah-sejarah orang tidak baik, oh seperti ini, jangan sampai kita contoh. Ya, itu sebagai ibrah, sebagai satu pelajaran. Jadi sejarah itu penting sekali. Makanya anak-anak kita, pelajar-pelajar kita saat ini harus belajar sejarah. Tuh, sejarah dulu bagaimana
waktu Indonesia dimerdekakan, siapa sih sebenarnya ya yang berjuang itu, biar orang-orang saat ini, anak-anak muda sekarang biar tahu sejarah, biar ditahu tuh Indonesia itu ya dulu hasil dari perjuangan orang-orang tua kita, para pahlawan. Siapa pahlawannya? Ya, oh ternyata ulama, oh para santri. Ya, seperti dia harus mengenal siapa yang namanya Ki Hasyim Asy'ari, siapa yang ya berjuang pada saat 10 November ya, yang dikenal dengan Arek-Arek Surabaya ya. Nah, itu harus tahu ya, sejarah itu penting ya, sehingga terjadinya dulu ya yang namanya PKI. Nah, harus tuh sejarah namanya. Ya, anak-anak sekarang itu harus belajar sejarah. Ya, kalau kita kagak belajar sejarah, nah itu bahaya. Sebab sejarah merupakan guru yang terbaik. Sama Rasulullah juga diajarkan sama Allah. Ya, makanya dalam Al-Quran banyak sejarah. Sehingga Nabi ketika berjuang, ya itu tahu sejarahnya. Sehingga kata Allah, pasbir kama sabaru. Sabarlah kamu. Sebagaimana mereka juga udah sabar. Nah, terakhir ditutup ya, dengan ayat wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah segala urusan itu dikembalikan. Nah, terakhirnya udah kita kembalikan lagi kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tuh akhirnya begitu. Ya, kembalikan segala urusan-urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Allah lah yang maha memiliki segalanya. Ya, begitu. Usaha udah, ikhtiar sudah. Nah, terakhir fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Tawakallah kita kepada Allah. Ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu cinta, senang kepada orang-orang yang bertawakal. Wa ilallahi turja'ul umur itu artinya fil akhirah. Ya, jadi